Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalkan, namaku Lestari Sani Wijaya dari Teknik MIA. Saya merupakan perwakilan dari Divisi Protokol Kesehatan Kelompok 79 KKN di Tlaga Patut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu merupakan penyakit saluran pernafasan. Kemudian, ia masih merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Kemudian, bagaimana sih gejala klinis COVID-19? Yang pertama, demam. Yang kedua, gangguan pernafasan. Yang ketiga, batuk dan pilek. Kemudian letih, lesu, dan yang terakhir, sakit tenggorokan. Terus, bagaimana cara proses penularan COVID-19? Caranya terbagi menjadi 3. Yang pertama, secara droplet. Ini dapat ditularkan melalui percikan seseorang dengan cara batuk ataupun berbicara. Kemudian yang kedua, dengan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus corona dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari. Kemudian penularan yang terakhir atau yang ketiga dengan cara kontak erat seperti berjabat tangan, saling cium, kemudian berpelukan. Terus bagaimana dong cara menjaga diri keluarga dari COVID-19? Caranya, yang pertama, makan makanan bergizi seimbang. Yang kedua, rajin olahraga dan istirahat cukup. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun dengan alih mengalir. Kemudian, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan bagian dalam. Kemudian, tidak merokok. Kemudian, jaga kesehatan lingkungan, lalu minum air putih yang banyak, minimal 8 gelas per hari. Kemudian, makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Kemudian, jika terjadi demam atau sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan ya. Lalu, jangan lupa untuk berdoa. Cegah penyebaran COVID-19 dengan cara 5M. Apa sih itu 5M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, social distancing atau menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, membatasi mobilitas. Lalu, bagaimana cara kita mencuci tangan? Simak ya. Langkah pertama untuk mencuci tangan yang baik dan benar adalah basahi tangan dan tuangkan atau oleskan sabun di telapak tangan. Kemudian, yang kedua, tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan sabun yang telah kita tuang. Lalu, yang ketiga, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi untuk sebaliknya. Yang keempat, letakkan telapak kanan ke telapak tangan kiri dan saling terkait. Kemudian, yang kelima, tangan kanan dan tangan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Yang keenam, gosok ibu jari dengan menggunakan tangan kanan atau sebaliknya. Kemudian, yang ketujuh, gosokkan jari-jari tangan kanan yang tergenggam ke telapak tangan kiri atau sebaliknya. Dan yang terakhir, bilas dan keringkan. Setelah kering, tangan Anda sudah aman dari kotoran. Bagaimana sih cara mencuci? Simak video berikut. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan.
Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Kemudian, kapan sih kita harus mencuci tangan itu? Yang pertama, sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan. Yang kedua, sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, sebelum dan sudah merawat orang di rumah yang sedang sakit, muntah, ataupun diare. Kemudian, sebelum dan sudah melawat luka. Yang kelima, setelah menggunakan toilet. Yang keenam, setelah mengganti popok atau membersihkan anak yang sedang menggunakan toilet. Yang ketujuh, setelah membuang ingus, batuk, ataupun bersin. Yang kedelapan, setelah menyentuh hewan, pakan ternak, atau kotoran hewan. Kemudian, yang sembilan, setelah mengenali makanan hewan atau camilan hewan peliharaan. Dan yang terakhir, setelah membuang sampah. Penyebaran varian virus corona menuntut kita untuk lebih waspada dan memperketat perlindungan diri saat berada di luar rumah. Salah satu caranya adalah menggunakan yang baru ngetren, yaitu double masker atau masker 2 lapis. Bagaimana sih cara menggunakan masker 2 lapis yang benar? Caranya tertera dalam video ini. Untuk yang pertama, untuk masker KN95 tidak perlu didouble atau dikombinasikan dengan lainnya karena kemampuan filtrasi sudah mencapai 95%. Kemudian, untuk masker yang kedua, masker medis tidak boleh dikombinasikan atau didouble dengan masker medis. Yang ketiga, masker medis berada di bagian dalam, kemudian di bagian luar kita tambahkan dengan masker kain. Pastikan penggunaan masker tidak mengganggu pandangan dan tetap kita mudah untuk bernafas. Kemudian untuk vaksinasi COVID-19. Mengapa sih kita harus vaksinasi? Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus COVID-19. Apa saja sih manfaat adanya vaksinasi COVID-19? Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Gimana sih alur pelaksanaan vaksinasi COVID-19? Yang pertama, calon penerima vaksin COVID-19 telah melakukan registrasi ulang dan datang tepat waktu sesuai jadwal. Kemudian yang kedua, calon peserta vaksin menunjukkan etiket dan bukti identitas lainnya untuk dilakukan verifikasi. Jika sudah terverifikasi, maka akan melanjutkan ke meja 2. Di meja 2 adalah proses screening, yaitu petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit. Kemudian, jika calon penerima vaksin sehat, maka vaksin dapat dilakukan. Kemudian, langsung ke meja 3, yaitu melakukan proses vaksinasi. Kemudian, ke meja 4, pencatatan dan observasi. Petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi. Kemudian, penerima vaksin diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan cuti. Kemudian, penerima vaksin memperoleh kartu vaksinasi. Lalu, tempat dilaksanakannya pelayanan vaksinasi COVID-19. Di mana saja sih? Yang pertama, di puskesmas. Yang kedua, di klinik, lalu rumah sakit,
dan unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Kemudian yang tidak boleh divaksinasi COVID-19 adalah 1. Orang yang sakit. Kemudian 2. Memiliki penyakit penyerta atau bawaan. 3. Tidak sesuai usia. Kemudian memiliki riwayat autoimun, penyintas COVID-19, dan wanita hamil dan menyusui. Lalu, bagaimana sih cara kita harus mengunduh sertifikat vaksin? Yang pertama, dapat melalui SMS dengan cara buka pesan dari ponsel, lalu cari pesan dengan pengirim yang bernomor 1199, kemudian buka pesan yang dikirimkan, lalu klik linknya, kemudian kita unduh sertifikat. Jika akan muncul gambar sertifikat dengan format PNG, lalu bisa kita unduh. Kemudian cara yang kedua dengan mengakses link lindungi. Yang pertama, kita buka situs pedulilindungi.id. Kemudian klik login jika sudah punya akun. Jika belum, kita klik register ya. Kemudian kita isi atau kita mendaftar nama lengkap, nomor HP, kemudian kita klik buat akun. Cek SMS dari Peduli COVID, maka akan dikirimkan 6 digit nomor pada SMS tersebut. Lalu kita verifikasi ya pada link yang di Peduli Lindungi tadi. Lalu, jika setelah berhasil, klik kolom nama di pojok kanan dan situs Peduli Lindungi. Pilih sertifikat vaksin, maka silakan mengunduh sertifikat. Yang ketiga, cara unduh sertifikat vaksinasi. Salah satu syarat dalam PPKM darurat apabila ingin melakukan perjalanan ke luar daerah adalah menunjukkan kartu vaksin. Bila masyarakat yang telah divaksin, maka akan mendapatkannya secara online. Dan ini merupakan contoh dari sertifikat vaksin dari KIP. Sekian penjelasan dari saya, Lestari Zani Wijaya, perwakilan dari Divisi Protokol Kesehatan Kelompok 79 KKN Tematik Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. Sampai jumpa, see you, dadah!